Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu sekalian? Masih semangat belajarnya ya? Hari ini kita masih belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran 3 dan 4 memuat materi pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan PPKN. Bisa dibaca ya di sini tujuan pembelajarannya. Mari kita mulai. Kita telah mengenal tokoh penemu Michael Faraday pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan mengenal tokoh penemu lainnya, yaitu James Naismith, penemu bola basket. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Pada pembelajaran 1, kalian telah membaca cerita tentang listrik pengubah dunia dan menjawab pertanyaan bacaannya. Sudah dikerjakan kan? Amati kembali jawabanmu. Pastikan bahwa jawabanmu sesuai dengan isi bacaan. Mari kita cek bersama-sama ya jawabanmu sambil kamu menyiapkan jawaban kamu untuk dicocokkan dengan jawaban yang Ibu bahas sekarang. Pertanyaannya ada di halaman 3. Pertanyaan paragraf yang pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawabannya, Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Pertanyaan di paragraf yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Yang B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah-rumah penduduk? Prosesnya, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi menuju gardu penerima berbagai daerah. Dari gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Pertanyaan paragraf ketiga A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah? Arus listrik diterima di rumah, kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap rumah, tempat dudukan lampu atau di dinding rumah sebagai saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam alat elektronik. Yang B. Apa manfaat arus listrik bagi penduduk? Manfaatnya untuk menghubungkan beragam alat elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Pertanyaan yang C, apa perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Jawabannya, rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Sekarang paragraf yang keempat. Pertanyaannya, apa kesimpulan dari isi teksnya? Kesimpulannya adalah ini. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Paragraf yang terakhir, apa pesan yang disampaikan oleh penulis? Pesannya bahwa begitu pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentu kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Nah, itu jawabannya ya. Apakah jawaban kalian sama dengan apa yang sudah Ibu bahas? Nah, setelah kalian mencocokkan jawabannya, sekarang jawablah pertanyaan yang ada di halaman 27. Seperti gambar yang ada di samping. Pertanyaannya ini ya. Nomor 1, 2, dan 3. Ini adalah muatan bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan ya. Nah, teks yang sudah kita baca barusan dan yang sudah kita pelajari sebelumnya itu termasuk
Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan, penjelasan yaitu isi, dan penutup berisi kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan atau diinformasikan. Bagian penjelasan berisi urutan uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Sementara itu, bagian penutup merupakan kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik atau proses yang dijelaskan. Kalian sudah mempelajari mengenai rangkaian seri ya dari pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang tugasmu adalah gambarlah rancangan lampu seri yang akan kamu buat. Kamu boleh menambah jumlah lampu dan baterainya supaya menghasilkan kualitas cahaya yang lebih terang. Gambarlah rancangan lampu serimu di tabel seperti ini, ditambah dengan alat dan bahan yang akan kamu gunakan pada rangkaian seri tersebut. Ini ada di buku tematik halaman 28, muatan IPA. Silakan digambar ya. Sertakan alat dan bahannya. Nah, setelah belajar rangkaian seri, kamu akan belajar rangkaian paralel. Contohnya gambarnya seperti ini, dan ini. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kamu boleh melakukan percobaannya dahulu di rumah. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Ya, bola lampu pijar penemunya adalah Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar yang ada di halaman 32-33. Silakan teksnya kamu baca. Kamu teliti setiap paragraf. Setelah kamu baca, silakan kamu identifikasi informasi pada teks eksplanasi tersebut dan dapat ditulis pada grafik berikut yang ada di halaman 33. Muatan bahasa Indonesia. Kerjakan dan perhatikan setiap paragrafnya ya. Silakan dikerjakan. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari. Contohnya mendapatkan penerangan sehingga bisa belajar di malam hari, menonton TV, dan lain sebagainya. Seperti cerita Siti dan adiknya, lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari, pukul 19-20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah, dari cerita Siti dan adiknya, kita dapat mendapatkan pelajaran bahwa lampu belajar dari ayahnya itu merupakan pemberian. Kita mempunyai hak untuk menggunakan barang-barang pemberian orang tua, tetapi juga harus bertanggung jawab dengan cara perawatannya agar tidak mudah rusak. Nah, coba kita refleksikan diri apakah kita sudah bertanggung jawab terhadap barang-barang yang kita terima dari orang tua. Coba perhatikan yang ada di tabel halaman 40. Apakah kamu sudah merawat barang-barang pemberian orang tuamu dengan baik? Setelah kamu sudah merefleksikan dan merenungi diri, jawablah pertanyaan yang ada di halaman 41, yaitu muatan PPKN, seperti gambar di samping ini. Silakan dijawab pertanyaannya. Apa kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Silakan dikerjakan. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Kerjakan tugas-tugasnya.